Dinas Sosial Kota Ambon di awal tahun 2025 telah mendata jumlah ODGJ yang masih berkeliaran di Kota Ambon. Dari pendataan diungkap bahwa jumlah penderita ODGJ masih tentatif, tidak sebanyak yang dikhawatirkan. Kepala Dinas Sosial Kota Ambon Sirjon Slarmanat mengungkapkan pendataan penderita ODGJ ini dilakukan agar penanganan mereka lebih terfokus. Mengingat sejauh ini penanganan ODGJ masih sebatas pemeriksaan kondisi kesehatan dan jiwa, belum sampai tahap rehabilitasi permanen. Hal ini dikarenakan belum tersedianya panti rehabilitasi di Kota Ambon. Untuk menangani penderita, Dinas Sosial merujuk Rumah Sakit Khusus Kejiwaan atau RSKD Maluku sebagai tempat pelayanan. Kita harus jujur bahwa keterbatasan sarana dan prasarana itu salah satu penyebab juga. Artinya bahwa setelah mereka ditangani secara medis itu harus direhabilitasi. Nah, tetapi kendala kita sampai hari ini pemerintah kota kita belum memiliki tempat rumah singgah atau shelter atau semacam tempat rehabilitasi untuk rumah singgah, baik untuk anak jalanan, pengemis dan gelandangan misalnya, tapi juga tempat untuk merehabilitasi ODGJ yang ketika sudah ditangani secara medis, lalu kemudian mereka ini belum tahu identitas keluarganya di mana. Nah, itu kesulitan kita, Pak. Penanganan penderita gangguan jiwa selama ini dilakukan Dinas Sosial Kota Ambon hanya terbatas pada pendataan dan pemeriksaan kondisi mental saja. Sementara untuk penampungan dan perawatan permanen masih terbentur pada ketersediaan fasilitas panti rehabilitasi. Tim Liputan TVRI Maluku melaporkan.